Lagi rame, lagi viral di jagat sosial media Indonesia bahwa orang yang gagal bayar di badan pembiayaan seperti pinjol, leasing bank itu akan susah cari kerja, ya. Dan di grup Facebook Raja Galbay ini sudah banyak yang ngepost tentang hal itu. Ya, ini dari Mas Cancan, ini dari Mas Finrichwan gitu ya, dan banyak lainnya. Nah, ini Mas Cancan mengirimkan screenshot tentang hal itu ya. Dan di sini pun namanya Cincin. Jadi Mas Cancan mengirimkan screenshot Mas Cincin. Waduh, sangat kebetulan sekali ya. Oke, langsung kita baca dulu. Dari Mas Cincin. Gila, 5 orang fresh grad daftar di kantor tempat kerjaku. Kelimanya nggak ada yang lolos karena BI checking call 5. Wow. Nah, bagi yang belum tahu, call 5 itu adalah kolektibilitas 5 atau untuk awam-awam kitanya ini itu di Slick OJK-nya sudah macet ya, sudah menunggak 6 bulan lebih gitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah ya, di sini fresh graduate yang notabene masih umur 18 ya, ketika dia itu lulus SMA atau 21 ketika dia itu lulus kuliah ya, belum punya pekerjaan tapi boleh hutang dipinjol, yang mau bayar siapa? Fresh graduate, anak baru lulus SMA, belum punya pekerjaan, tapi boleh hutang dipinjol. Itu yang mau bayarnya siapa? Gimana itu pinjol? Kok tidak mengindahkan C5 atau tidak memakai C5? Orang yang sudah kerja, disurvei, mau ngambil mobil, itu belum tentu di ACC. Orang yang sudah jadi karyawan tetap, disurvei, mau pinjam 3 juta, belum tentu di ACC. Mau pinjam di kurs 10 juta, belum tentu ACC. Padahal ada dagangannya di depan, ada usahanya di depan. Lah ini fresh graduate, belum punya pekerjaan, masih ingusan, masih beli skin Mobile Legend, masih main FF, tapi boleh utang. Apakah pinjol sudah tahu kalau orang tuanya yang akan jual motor, jual mobil, jual harta-hartanya untuk melunasi? Ya, itulah. Apakah pinjol ini sudah tahu kalau orang tua tidak akan pinjol jadi mengincar anaknya, padahal yang bayar tetap orang tuanya? Wes, ya mind blowing sekali. Gitu, oke? Nah, di sini kata Mas Cancan dia menuliskan note, gitu ya. Ini bisa jadi ngelamar di PT yang bergerak di perbankan atau keuangan kayak bank gitu, kayak bank, seperti bank gitu ya, asuransi atau sejenisnya. Kalau yang lain aman kok. PT sekelas pabrik dan lain-lain nggak akan sedetail ngecek ini, apalagi tetap doa dan usaha nomor 1. Slick call 5 bukan akhir dari semuanya. Kerja biar bisa mentas dari jerat pinjol gitu ya. Nah sekarang saya mau lihat Instagramnya OJK. Apakah ada keterangan resmi dari OJK-nya gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada di Instagramnya OJK. Ya, saya scroll ke bawah gitu kan. Saya juga sudah lihat semuanya, itu tidak ada keterangan resmi dari OJK bahwa yang gagal bayar di pinjol itu tidak bisa mencari kerja. Ya, di sini ada Slick OJK. Ini tata cara Anda mendapatkan Slick OJK ya, yang di idepku.com itu kalau nggak salah gitu ya. Lalu sebelah sininya ini juga sama. Begini cara cek skor kreditmu di idepku Slick OJK. Gitu. Dan tidak ada lagi gitu ya. Di story-nya pun tidak ada. Ya. Ini bukan ya. Terus tidak ada ya. Tidak ada keterangan resmi bahwa ngelamar pekerjaan itu akan sulit jika Anda macet di bank, leasing dan pinjol. Nah, ada lagi dari Mas Finrichwan. Dia memberikan screenshot video YouTube dari CNBC News dengan judul "Susah cari kerja jika ketahuan punya banyak utang". Berdasarkan video tersebut, jadi orang yang akan susah mendapatkan pekerjaan adalah orang yang sudah gagal bayar di badan pembiayaan, namun mencari pekerjaan di badan pembiayaan lagi. Ya, atau contohnya Anda gagal bayar di pinjol, di leasing di bank, namun Anda ngelamar di situ lagi. Ya, misalkan Anda gagal bayar di Kredit Pintar, ngelamar di Kredit Pintar itu ya susah. Anda gagal bayar di leasing FIF, Anda ngelamar di FIF, ya itu susah lagi seperti itu. Ya, atau misalkan Anda gagal bayar di FIF, ngelamar kerja di Adira, karena Anda gagal bayar di FIF gitu, jadi Anda tidak bisa diterima. Seperti itu saja sebenarnya ya. Jadi satu lini.
gagal bayar di badan pembiayaan, melamar di badan pembiayaan gitu ya. Nah, untuk perusahaan yang lain itu tidak seperti itu ya. Anda misalkan bisa ngelamar di FMCG gitu ya, fast moving itu, lalu konten kreator. Nah, banyak nih lamaran-lamaran pekerjaan di konten kreator. Ya, gajinya juga gede. Nih, akan saya tunjukkan ya. Nah, sekarang saya sudah ada di Glints gitu ya. Di sini ada konten kreator, lowongan konten kreator gajinya 3 juta sampai 6 juta. Minimal SMA, SMK gitu ya. Nah, kita lihat kualifikasinya dulu ya. Di sini fresh graduate bisa mendaftar. Oke, usia maksimal 35 tahun, memiliki experience memasak gitu, dapat menimbulkan ide konten yang menarik. Ya, di sini Anda tidak pernah hutang di pinjol, tidak ada gitu. Ya, ini 6 juta lumayan ya di Surabaya. Lalu ada lagi di mana nih? Di Cengkareng. Nah, nih Cengkareng nih ya. Ini gajinya 5 juta sampai 7 juta per bulan gitu kan, maksimal umur 27 tahun, pengalaman minimal 1 tahun, update mengenai tren Instagram, TikTok dan sosmed lainnya gitu ya. Anda pelajari saja Instagram itu gimana, TikTok itu gimana. Lalu di sini memiliki kemampuan fotografi dan edit video simple gitu. Simple saja, yang penting bagus hasilnya gitu kan. Gajinya sudah 7 juta per bulan. Ngapain Anda ngelamar-ngelamar di leasing ya? Gaji UMR, target pusing, ngadepin nasabah yang gagal bayar lagi gitu kan. Masih mending jadi konten kreator. Gaji 7 juta per bulan. Enak ini gitu kan. Jadi ya bagi para fresh graduate ini 5 orang fresh graduate ini Anda itu cobalah jadi konten kreator gitu ya, ngelamar-ngelamar di sini gitu kan. Nah, nanti kalau sudah punya pengalaman di sini, Anda bisa tuh jadi influencer gitu kan, jadi YouTuber. Nanti penghasilannya banyak, bisa usaha sendiri gitu ya. Jangan kolot lah, jangan ngelamar-ngelamar di leasing ya, di bank, di pinjol gitu. Aduh, itu untuk orang kolot ya. Apalagi fresh graduate punya ijazah gitu ya. Coba industri yang lain, industri kreatif kayak industri apa kayak ya. Nah, di sini ada tulisan begini, OJK sebut anak muda sulit dapat kerja dan beasiswa akibat pay letter, sumber Prambors FM. Saya tidak mau ribet-ribet, saya tidak mau mengulas gimana pun ya. Kalau kita sudah tahu OJK menyebutkan bahwa anak muda akan sulit mendapatkan kerja dan beasiswa akibat pay letter, maka pesan bagi seluruh para mahasiswa atau siswa-siswa SMA, jangan pernah menggunakan pinjol lagi. Ya, agar pinjol tidak punya konsumen dan segera bangkrut. Oke? Ya, saya lebih setuju ini digalakan. Ya, saya lebih setuju bahwa OJK seringkali menyebutkan bahwa pay letter akan membuat anak muda susah mendapatkan pekerjaan, beasiswa, dan lain-lain. Yang pada akhirnya semua siswa, orang tua itu tidak ada yang mau menjadi nasabah pinjol lagi. Ya, sehingga pinjol-pinjol bisa bangkrut karena tidak ada konsumennya lagi. Ya, banyak orang yang sudah negatif thinking duluan, yang melihat tulisan seperti ini. OJK sebut anak muda sulit dapat kerja dan beasiswa akibat pay letter. Tapi kalau saya akan menggaungkan hal ini. Ya. Wahai anak muda, pay letter pinjol akan menyulitkan Anda mendapatkan beasiswa dan pekerjaan. Bahkan Anda tidak bisa masuk kampus ini. Wah, dilebih-lebihin aja. Anda tidak bisa lulus dari sekolah Anda. Ya, dilebih-lebihkan saja. Nggak apa-apa, bagus. Biar nanti para mahasiswa ini tidak ada lagi atau menganggap pinjol dan pay letter ini adalah musuh. Nah, mungkin juga OJK ini memang berpesan kepada para anak muda untuk menjauhi pinjol. Ya, jangan pakai pinjol. Seperti itu. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini nggak usah dipikirin lagi. Ya, Anda kalau sudah tidak mampu membayar hutang pinjol, Anda sudah gali lubang tutup lubang, Anda sudah mentok, nggak bisa bayar, segera galbaikan pinjol-pinjol Anda, lalu Anda lamar kerja. Bukan untuk memperbaiki slik OJK Anda, tapi untuk memperbaiki kehidupan Anda, untuk keluarga Anda, untuk anak Anda, untuk istri Anda yang mempunyai kebutuhan hidup. Ya, sejahterakanlah diri Anda. Ya, oke, sekali lagi buat para viewer saya, lupakan tentang hal ini. Kalau bisa gaungkan bahwa pinjol pay letter itu tidak bisa dapat kerja, dapat beasiswa, bahkan dilebih-lebihkan saja ya, nggak bisa lulus sekolah ya, biar tidak ada lagi
anak muda yang terjerat pinjol ya. Korban-korban selanjutnya itu tidak ada lagi. Gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.